diri. Nama saya Rashid Agima, tetapi orang-orang memanggil saya Motif. Saya berasal dari Nigeria. Mahasiswa KMB 2025. Ya. Izin memproseskan makalah tugas akhir saya yang bertujuan diplomasi budaya di ruang digital, analisis, estetika pertunjukan dan digital para branding pada peragaan busana di kawasan Malioboro. So di khusus adalah Hamzah Batik Yogyakarta. Lanjut. Mari kita mulai dari latar belakang. Pada latar belakang ini saya mematakan perubahan besar dalam diplomasi budaya kita. Ya, di sisi kiri, ya, itu tradisi awal kita menempatkan batik sebagai warisan budaya tak benda UNESCO yang sakral. Di sisi kanan kita berhadapan dengan realitas digital. Di mana Indonesia memiliki 167 juta pengguna aktif sosial media. Disinilah letak masalahnya. Itu bagaimana kita bisa menjaga keaslian nilai filosofi batik dalam format video pendek 15 detik jika batik masuk ke video untuk sosial media. Namun fenomena ini ya melatar belakangi riset saya. Lanjut. Oke, ada secara pertunjukan di sini. Ada dilema dalam pertunjukan visual. Ada teori yang saya menggunakan di sini. Ada teori pertunjukan, ada teori mediatisasi, ada risik. Ini seperti sosial media punya aturan, ya. So jika batik mau atau jika batik masuk ke sosial media, itu harus atau wajib mematuhi aturan sosial media. Lanjut. Oke, riset ini menjawab pertanyaan ini, bagaimana Malioboro Pedestrian Fashion Show merepresentasikan identitas budaya Jawa Yogyakarta kontemporer, dan bagaimana penggunaan Instagram dan TikTok memengaruhi representasi budaya Jawa Yogyakarta melalui street fashion di Malioboro, dan bagaimana media digital mengubah atau mereduksi otentisitas budaya dalam pertunjukan Malioboro Pedestrian Fashion Show. Dan ini tujuan penelitian ini, saya menganalisis representasi budaya, ya, identitas budaya masyarakat Jawa dalam ajang peragaan busana dan juga para branding di media sosial, dan untuk dapat membahas bagaimana pertunjukan mode Malioboro memanfaatkan dalam Instagram dan TikTok. Lanjut. Oke, dalam riset ini saya menggunakan 3 teori. Pertama adalah konsep mediascape, kedua teori representasi oleh Stotts Hall, dan teori hybridasi budaya. Lanjut. Ini saya menggunakan qualitative research. Ya, ada tiga alat yang saya menggunakan, itu analisis aset digital dan pengamatan kinerja aset dan wawancara. Ini saya menonton
8 video dari Instagram, like Instagram Reels, seperti Instagram Reels, dan 5 kosel dan 15 seperti itu, highlight di bahasa Inggris. Ada wawancara dan aset fisik. Lanjut. Ini pembahasan satu. Ya, ada 3 pembahasan di dalam pembahasan satu, ya. Ini baju campuran. Batik biasanya disimpan museum, ya, tapi itu sekarang itu menjadi campuran baju, ya, seperti itu. Lanjut. Ya, dan ada gerakan unik koreografi. Ini seperti bagaimana model, ya, menggunakan badan atau tubuh mereka untuk jalan-jalan. Ya, lanjut. Dan perubahan ruang di sekitar Malioboro itu biasanya tuku di sana, tapi sekarang itu menjadi arena untuk fashion show. Lanjut. Ada pembahasan kedua. Ini digital, para branding di ruang digital. Mereka menggunakan musik campuran, ada bahasa santai dan tagar strategi. Ada strategi yang mereka menggunakan. Di musik mereka menggunakan lagu atau musik untuk kontemporer, like global musik, daripada atau dengan musik bahasa Indonesia, like Jawa. Lanjut. Ada 2 video, ya. Mari kita menonton pertama. Ya, ini salah satu video yang saya menonton di daring. Lanjut video kedua. Ini video kedua untuk fashion show di Malioboro. Ini tahun lalu pada bulan Desember. Terima kasih. Lanjut. Ada kesimpulan. Ada 3 kesimpulan di sini. Yang pertama itu identitas modern. Ini budaya Jawa di Malioboro sukses berubah jadi gaya modern tanpa kehilangan nilai aslinya. Ada saling mendukung, ada wadah baru, dan ini rekomendasi saya bagi akademiks dan bagi praktisi budaya dan bagi penyalahkan. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Mas Motif. Presentasi yang luar biasa mengangkat budaya Indonesia, ya. Batik. Untuk sesi selanjutnya kami persilahkan Mas Ayub Ali untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait apa yang telah disampaikan oleh Mas Motif. Silakan Mas Ayub. Terima kasih Mbak Irfat, dan terima kasih atas presentasi yang sangat menarik Mas Motif. Saya belajar banyak tentang bagaimana budaya Jawa dan batik dapat dipromosikan melalui media sosial. Tetapi saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama,
mengapa musik gamelan di video Instagram harus campur musik modern? Oke, terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya bisa menjawab seperti itu. Banyak penonton muda ya biasanya tertarik dan mungkin tidak langsung skip videonya ya, dan itu juga tricks untuk algoritma ya. Jika ada musik yang paling bagus itu seperti modern, itu biasanya menjadi ramah di langsung. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa Anda memilih teater Jalan Malioboro sebagai panggung acara? Permisi, boleh Oke. diulangi? Mengapa Anda memilih teater Jalan Malioboro sebagai panggung acara? Oke, itu karena Malioboro adalah ruang publik, ya. Jadi jika ada acara di sana, itu mudah untuk mempromosikan budaya atau acara yang Anda mau lakukan di sana. Terima kasih atas jawabannya. Demikian pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mas Ayu. Masih ada tersisa waktu 2 menit. Apa ada mahasiswa lain yang ingin bertanya terkait apa yang telah disampaikan oleh Mas Motif? Ada pertanyaan? Silakan langsung saja ya. Waktu kita terbatas. Ada? Silakan Mas Adik. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Boleh saya Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apa kesannya dalam penelitian Anda yang Anda dapat jadi menjadi tujuan utama Anda? Kesenjangan. Apa kesenjangan ya. yang Anda dapat jadi Anda melakukan penelitian? Research gap. Masalahnya. Ya, problem. Oh, masalah dari saya atau di Masalah dari penelitian Anda. Masalahnya itu bagaimana kita bisa bisa menggunakan atau menggunakan tradisi budaya atau batik masuk ke media sosial agar tidak mereduksi otentisitas ya, otentisitas. Nggak usah pakai si. Apa? Otentisitas. 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 Oke. Baik. Sudah ya Mas Motif? Ya, sudah. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Mas Sadik dan jawabannya dari Mas Motif. Selesai ya? Baik, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab dengan dosen penguji. Saya akan memulai langsung dari yang seberang saya, ada Mbak Novi dan nanti dilanjutkan oleh Mbak Iza ya. Oke, silakan Mbak Novi. Baik, Mas Motif, saya punya satu pertanyaan.
di bagian metodologi, Ya. di situ Anda menggunakan metode wawancara. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana Anda menggunakan hasil wawancara, data hasil wawancara untuk menganalisis data Anda di bagian pembahasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan Anda lebih bagus ya. Ya. Oke, tapi saya salah satu mahasiswa asing yang berikut atau hadiri mengikut acara lalu. Jadi saya sudah bertemu instruktur di sana. So saya tahu mereka dan saya pergi ke Jalan Malioboro. Ada yang punya toko di sana. So jadi saya wawancara mereka untuk penelitian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Novi. Silakan Mbak Iza. Satu pertanyaan juga ya, Mas Motif. Dari banyaknya budaya di Indonesia, kenapa memilih batik? Kenapa saya memilih batik? Terima kasih. Itu karena batik adalah salah satu ikon ya untuk Indonesia ya. Sebagian besar negara lain tahu Indonesia seperti negara yang membeli banyak batik daripada semua negara. Terima kasih. Baik, cukup ya Mbak Iza. Baik, selanjutnya kami persilakan Mbak Damai. Iya, bukan kami ya, saya. Nanti saya banyak dong. Oke, silakan Mbak Damai. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Ilfat. Semangatnya terasa sekali ya dalam menyampaikan presentasi. Saya tengah. Tegang. Iya. Bukan tengang ya. Tegang ya. Tapi kita tetap bisa merasakan semangatnya ya dalam menyampaikan presentasi. Saya tidak ada pertanyaan, sedikit apresiasi saja. Selamat sudah belajar mempersiapkan presentasi ini. Terima kasih. Ya, mungkin sedikit masukan ya, teman-teman mungkin ketika bertemu dengan kata-kata yang memiliki banyak suku kata atau banyak silabel, kadang-kadang kita berbelit ya ketika mengucapkannya. Jadi